Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kok Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang yang namanya ketika kita diremehkan. 3 sikap yang kita harus ambil ketika kita diremehkan. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk di DM saya juga bahwa Pak Vino, saya ini lagi mulai usaha, saya ini lagi merintis usaha, tapi ini saya diremehin sama teman-teman saya, diejek-ejek sama teman-teman lingkungan saya, terus lalu mungkin ada juga yang keluarganya mungkin meremehkan orang ini karena Anda mungkin di sekolah nilainya kurang bagus, ya kan, Anda dianggap sebagai orang yang kayaknya nggak bisa sukses, dianggap sebagai orang yang nggak punya masa depan, ya kan. Nah, ini seringkali melemahkan diri kita ketika kita diremehkan, ketika kita diejek. Nah, kita harus ngapain ketika kita mengalami hal itu? Nah, kita akan bahas teman-teman, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mungkin kita diejek, dihina, atau mungkin kita diremehkan. Oke? Yang pertama yaitu terima dulu dan ucapkan terima kasih dalam hati. Nah, ini susah sih. Anda harus belajar untuk bagaimana menerima gitu. Ada orang mungkin yang ngomongin Anda, jelek-jelekin Anda, terima dulu ya, terima dulu. Habis itu Anda tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, ngomong dalam hati sendiri, ngomong di dalam hati, ngomong terima kasih, ucapkan terima kasih. Nah, nggak usah punya rasa balas dendam, nggak usah punya rasa untuk membalas ya, jangan membalas hal itu. Karena kalau Anda membalas hal itu, sama aja Anda sama seperti mereka, ya kan? Jadi tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan, ucapkan terima kasih dalam hati. Cukup, itu aja, ya. Yang kedua teman-teman, ketika Anda sudah tadi terima dan berterima kasih, yang kedua, ubah itu menjadi bahan bakar impian Anda. Maksudnya apa? Ketika Anda mungkin diremehkan, diejek, itu jadi motivasi buat Anda. Ya, jadi sebuah dorongan yang kuat, motivasi yang kuat untuk Anda bisa meraih keberhasilan Anda. Anda buktikan kepada mereka. Nah, ini di fase kedua ini nggak masalah. Anda membuktikan kalau membuktikan kalau Anda ini bisa, ya, membuktikan kalau mereka itu salah. Jadi nggak masalah teman-teman. Sehingga ini level keduanya ya. Jadi Anda harus jadi bahan bakar, simpan untuk bisa motivasi, untuk bisa next ke depannya bisa jadi orang yang berhasil, orang yang lebih baik. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir, fase yang terakhir, kita maafkan dan ikhlaskan. Ini kalau Anda memang sudah berhasil ya. Jadi fase pertama tadi diam ya, terima saja, terima kasih. Fase kedua jadi bahan bakar ya, motivasi kita untuk lebih baik, motivasi kita untuk bisa berhasil, motivasi kita untuk bisa capai impian kita, capai apa yang kita sudah targetkan atau tujuan kita kemana. Nah, setelah Anda dapatkan itu, ya Anda bisa capai ke sana. Yang ketiga ini, maafkan mereka ya dan ikhlaskan. Maksudnya maafkan dan ikhlaskan gimana? Ya, yang kedua tadi kan Anda belum bisa mengikhlaskan, ya Anda masih buat motivasi, ya di dalam hati Anda masih berpikir saya buktikan kalau saya pasti bisa, saya buktikan kalau omonganmu ini salah. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, fase ketiga, ketika Anda sudah berhasil, Anda sudah nggak boleh punya motivasi kalau membuktikan lagi kepada mereka. Oke, levelnya sudah berbeda teman-teman. Ketika Anda sudah berhasil, stop untuk membuktikan kepada orang lain. Ya, karena tujuan dari kita berhasil itu bukan masalah pembuktian buat orang lain melihat kita seperti apa, tetapi lebih kepada dampak apa yang kita berikan untuk orang lain. Ya kan? Jadi yang ketiga ini, maafkan mereka. Ya sudah, kalau sudah maafkan berarti kita ikhlaskan. Mereka mau ngomong yang apa, anggap aja itu tidak pernah terjadi. Ya, anggap aja mereka nggak pernah mengejek kita, nggak pernah menghina kita. So, ketika kita sudah punya prinsip nomor 3 ini, kita sudah mengikhlaskan dan memaafkan ini, akhirnya kita lebih bisa tenang, lebih bisa, suksesnya itu bervalue. Ya, suksesnya itu punya nilai yang lebih dibanding kalau cuma membuktikan kepada orang lain. Jadi, kita bisa mempertahankan kesuksesan lebih lama. Kita bisa sukses lebih jangka panjang dibanding kalau cuma kita punya motivasi untuk pembuktian atau mungkin supaya terlihat orang lain, atau mungkin membuktikan orang lain kalau omongannya salah. Oke, jadi itu level yang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. So, tadi fasenya Anda harus ingat dulu. Yang pertama terima, ucapkan terima kasih. Yang kedua, setelah Anda terima, jadikan itu sebagai bahan bakar,
sebagai bensin Anda, sebagai semangat Anda, motivasi Anda untuk meraih masa depan. Yang terakhir, yang ketiga, setelah Anda bisa capai ke sana, Anda mencapai keberhasilan, maafkan dan ikhlaskan mereka. Ya nggak masalah orang mengejek kita itu di masa lalu. Ya sekarang ya kita semua teman, kita semua sudah nggak ada masalah apa-apa lagi. Ya kan sekarang saya sudah berhasil. Ucapkan terima kasih juga kalau perlu ya. Kalau mungkin ada teman kita atau mungkin rekan kita yang meremehkan kita, ya ucapkan terima kasih, doakan mereka, doakan yang terbaik untuk mereka. Sehingga ketika kita sudah punya kesuksesan dengan prinsip seperti itu, kesuksesan itu akan lebih langgeng, akan lebih jangka panjang. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau mungkin Anda merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda. Jangan lupa berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.